Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini saya Kori Hafizah kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Ya pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang kembali mengenai sebuah gerakan yang tentunya harapannya nanti akan membangkitkan perekonomian umat. Kita akan berbicara mengenai gerbang umat Laju Yapi Mendunia. Nah, saya sudah bersama narasumber saya tentunya Bapak Dr. Haji Muhammad Rusni SEMM MPD. Gelarnya luar biasa, panjang gelarnya ya. Beliau ada Presiden Ekonomi Gerbang Umat ini dan juga beliau tentunya adalah CEO dan owner sekaligus founder juga Yayasan Rusni Foundation, luar biasa. Langsung saja kita sapa Pak Haji. Pak Haji Muhammad Rusni, apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah kabar baik Mbak Kori. Sebelum kami menyapa Mbak Kori, mungkin bersamaan kami juga akan menyapa semua lapisan masyarakat dimanapun berada, terutama yang setia kepada iNews. Yang setia kepada iNews TV ini adalah lambang daripada pemberitaan dunia. Wah, luar mudah-mudahan biasa. Ya semuanya kita doakan bersama, sehat, sukses, diberkahi, dijauhkan dari bala, bencana, fitnah dan segala macam penyakit. Dan mudah-mudahan keluarga kita semua ya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan juga bahagia. Tapi kalau sudah bersama Pak Haji Rusni rasanya selalu bahagia. Canda-candaan beliau itu luar biasa. Tapi kita ngomongin tentang gerbang umat Laju Yapi. Nah, ini Pak Haji ini juga termasuk yang cukup pintar membuat kata-kata dan juga singkatan-singkatan. Gerbang umat Laju Yapi. Boleh tahu dulu nih apa kepanjangannya Pak Haji? Kalau gerbang mungkin sudah semua artinya tahu ya. Itu gerbang, itu gerakan. Umat ini adalah umat harus sekarang membuka diri ya dari semua lini keyakinan, baik agama ya, persepsi ataupun istilahnya sekarang tuh langkah-langkah menuju kemaslahatan umat. Jadi maka gerbang umat, gerakan kebangkitan umat. Maka di dalam gerakan kebangkitan umat ini ada kami tambahkan kata-kata Laju Yapi. Laju Yapi. Laju ini adalah lanjut usia, Yapi ini yatim piatu. Nah, maka gerakan umat ini harus kita awali seperti apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu untuk mensejahterakan umat, dan kita prioritaskan adalah orang-orang yang tidak berdaya seperti lanjut usia, yatim piatu. Jadi sasaran dari program gerbang umat ini adalah lanjut usia dan juga yatim piatu. Baik. Kita berbicara mengenai gerbang umat seperti apa Pak Haji? Terobosan gerbang umat ini gerakan kebangkitan umat yang tentunya juga sasarannya adalah lanjut usia dan juga yatim piatu. Mungkin boleh dijelaskan juga lingkupnya sejauh mana sudah bergerak gerakan kebangkitan umat ini? Jadi dari penjelasan sebelumnya, baik episode sebelumnya sudah kami bahas, mungkin ini adalah tambahan sambungannya. Nah, kalau kami berbicara adalah tentang gerakan kebangkitan umat, sebelumnya pernah kami bicarakan secara skala nasional ya, dan juga ya mungkin terlebih dahulu kami bicarakan di tingkat lokal ya, provinsi NTB. Nah, maka sekarang ini ya Laju Yapi Mendunia ya. Kenapa kita harus mendunia? Karena sosial ini tidak memandang siapa itu dan dimanapun sosial itu ya, baik dalam lingkup kita berbicara kemanusiaan, lingkup kita berbicara keagamaan, lingkup kita berbicara bangsa dan negara, ini harus mempunyai terobosan-terobosan. Maka kelanjutan daripada gerakan kebangkitan umat ini yang dulu kami katakan adalah yang pertama adalah kita dalam prioritas membuatkan buku tabungan bagi yatim piatu. Kalau ini adalah ya se-Indonesia banyaknya yatim piatu 12.904 ya. Itu alhamdulillah ya sudah kita lakukan pembuatan buku tabungan dan kita bekerja sama semua bank yang ada di daerah masing-masing. Kalau di NTB tentu Bank NTB. Alhamdulillah Bank NTB bank daerah ya? Bank daerah ini sudah membuat buku tabungan ini untuk yatim piatu ini cukup besar. Nah, maka sekarang ini alhamdulillah mendunianya ini ya, kita melihat dari sisi kesehatan juga sekarang. Prioritas pertama setelah kita memberikan buku tabungan untuk biaya anak-anak yatim piatu nanti bersekolah di semua lini ya, baik tingkatannya nanti mulai dari raudah, artinya TK sampai ke perguruan tinggi, minimal adalah S3, dan ini kesehatan ini bukan istilahnya diukur dengan S3-nya. Jadi semua masyarakat dunia ini butuh kesehatan. Maka
Apa yang harus kita kedepankan di sini adalah kalau yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang ya. Dulu kita bahas adalah Undang-Undang Nomor 34, Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban memelihara lanjut usia yatim piatu, disabilitas terlantar dan fakir miskin. Nah, sekarang WHO ini ya, bagaimana memberikan perhatian yang utama setelah pandemi kepada kesehatan. Nah, maka Indonesia juga berpacu ini untuk memberikan kepada ini motivasi kepada masyarakat ini agar masyarakat itu dimanapun berada agar menjaga kesehatan. Termasuk sehingga sudah lewat itu kami bicarakan adalah harmonisasinya. Itu yang kami beri judul dulu adalah harmoniskan alam sehat ekonomi kuat dulu. Betul. Asik itu. Betul, nah, asik. maka ini kalau kita berbicara nanti di episode berikutnya mungkin akan menyambung terus. Mudah-mudahan masyarakat juga sekarang ini ya sudah mulai sadar bagaimana tentang menjaga harmonisasinya alam. Dengan sehingga alam. Gerbang umat, gerakan kebangkitan ekonomi umatnya dalam harmonis sekarang ini dengan alam di beberapa titik. Kita seperti di daerah-daerah yang pernah artinya diuji banjir seperti Bima, Dumpu, Sumbawa, Lombok Barat ini. Mudah-mudahan di tahun ini tidak akan ada banjir lagi karena kita sudah menanam beberapa pohon-pohon keras dan tumpang sarinya. Dan ini juga tujuannya adalah untuk menguatkan ekonomi. Jadi asik usaha harmoniskan alam sehat ekonomi kuat. Nah, maka kita beranjak ke kesehatan mungkin ini. Jadi itu salah satu langkah utama begitu yang dilakukan oleh gerakan umat ini, gerakan kebangkitan umat ini. 12 juta lebih tadi yatim piatu yang disebutkan sudah mendapatkan buku tabungan berarti ya. Bekerja sama dengan semua bank yang ada di daerah masing-masing. Benar, Mbak Kori. Jadi alhamdulillah 12.904 ini sekarang kami sedang ikhtiar maksimal. Sehingga kami juga nanti ya dalam ikhtiar ini mungkin akan masuk ke ranah ya. Entah itu nanti mungkin RI apa yang kami lakukan apakah di eksekutif maupun legislatifnya ya. Karena ini kami kalau tidak masuk ke ranah itu rasanya berat untuk mengajak orang. Kami jadi tidak ingin diejek. Sedang proses sedang proses ya. Jadi proses ini kalau di NTB 40.000 buku tabungan ini alhamdulillah ya ini sudah berhasil diselesaikan oleh bank daerah dan memang yang kita tunjuk juga ada bank yang skala nasional yaitu Bank Mandiri Syariah BSI. Baik, jadi memang membutuhkan sinergi juga begitu sinergi ya. Kolaborasi. Legislatif ataupun eksekutif, entahlah apa nanti yang akan terjadi ke depannya begitu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Haji, perbincangan itu luar biasa sekali. Semangatnya gerakan kebangkitan umat ini seperti apa? Nanti kita lanjutkan. Pemirsa masih di Bincang Ayu, tetaplah bersama kami. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih bersama Pak Haji Rusni tentunya ya dari Arus Foundation, Presiden Ekonomi Umat. Tadi disebutkan ada 12 juta begitu ya yatim piatu yang nantinya akan menjadi sasaran Pak Haji begitu ya dari gerakan kebangkitan umat ini yang akan diberikan tabungan untuk melanjutkan pendidikan. Kalau daerah sasaran Pak Haji ada yang daerah sasaran khusus yang menjadi prioritas mungkin dari gerakan kebangkitan umat ini atau seperti apa? Jadi begini, kita ini memang memprioritaskan, boleh dikatakan kata-kata khusus. Khusus sekarang ini kita sasar adalah ya daerah-daerah yang terpencil. Nah, ini yang utama.
Artinya kalau kita menyasar daerah-daerah terpencil juga kami memberikan prioritas adalah untuk masyarakat NTB. Yang paling khusus juga Lombok. Ya. Jadi Lombok ini alhamdulillah ya sekarang ya kami dari ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung selatan ya ini kami sasar dan sedang pengumpulan untuk persyaratan pembuatan buku tabungan. Dan yang paling inti sekarang ini juga bagi pengurus. Semua pengurus ini kami kasih perisai. Nanti ini kartu perisai ini manfaatnya untuk apa? Untuk jaga kesehatan kalau terjadi ujian sakit. Kalau pas sakit tuh ada uangnya untuk berobat. Nah, mereka itu ya kita bekerja sama dengan seperti BPJS. asuransi berarti. Ya, sekelas asuransi dan tapi ini sosial. Ya, sosial ya di sana sudah ada asuransi juga di dalamnya ya di antaranya ya nanti kalau terjadi misalnya diuji sakit ya ini kita berikan kartu itu mau 10 miliar biaya pengobatannya sudah di-cover oleh persyaratan yang ada di dalam kartu. Perisai. Ya makanya perisai ini target kami adalah ya bagi pengurus semuanya nanti minimal mudah-mudahan doakan Mbak ya bisa dalam per minggu atau mungkin per bulan tuh 1.000 kartu sehat perisai 1.000 buku tabungan anak yatim piatu. Tapi kalau yatim piatu di Nusa Tenggara Barat di Pulau Lombok saja Pak. Siap. Kira-kira ada berapa? Kalau kita berbicara mungkin ya setingkat NTB saja dulu setingkat provinsi ya ini yatim piatu tuh banyaknya 57.000 se-NTB. Jadi 57.000 anak yatim piatu minimal kalau kita berbicara untuk tingkat koordinator dusun, ya artinya per dusun ini ya ada 7 maksimalnya 10 anak yatim piatu. Jadi totalnya kalau se-NTB itu 57.000 dari 10 kabupaten kota. Mudah-mudahan apa yang sekarang ini yang menjadi target ini ya nanti kita itu dibantu lewat doa. Harapan kami semua masyarakat ini harus sadar ya, terutama adalah para tokoh agama ya. Jadi kita tuh berbicara tentang surat Al-Maun ara'aital lazi yukasibu biddin fazalikal lazi yad'ul yatim. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita informasi di sini menekankan ya agar kita tidak dipandang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala karena agama ini Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada ya umat manusia. Maka kita harus bagaimana supaya jangan menghardik anak yatim piatu. Betul. Dan kita harus memberikan ya paling tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Oke, ya. baik. Gitu. Oke, dari puluhan ribu anak yatim yang tadi disebutkan di Nusa Tenggara Barat ataupun di Pulau Lombok, kira-kira kalau konkretnya ada berapa yang sudah tercover Pak Haji yang sudah mempunyai rekening saja begitu? Terima kasih. Jadi dari 57.000 ini 40.000 lebih sudah. Sudah? Ya sudah. Sekarang ini sedang proses juga yang sebagian ya. Jadi 40.000 ini sudah di tangan daripada anak yatim piatu dari orang-orang tua asuhnya ini ya kita katakanlah mungkin kurang lebih sekitar 41 ribuan. Oke. Ya maka ini langkah ini kami mohon istilahnya nanti lewat terutama adalah media iNews ini untuk diberikan istilahnya informasi-informasi yang transparan dan kalau perlu diajarkan berikan motivasi dalam ajakan itu. Betul. Nah dan juga masyarakat memang yang sekarang ini ya alhamdulillah ya kalau kita berbicara laju yapi ini sekarang tidak ada ya di setiap dusun, desa sampai ke tingkat ya beberapa ya negara sudah mengetahui laju yapi. Oke, luar biasa. Kalau prosedurnya Pak Haji bagaimana? Setelah dibuatkan buku rekening tabungan tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh target ataupun sasaran tersebut seperti anak yatim itu misalnya? Jadi yang pertama adalah bagaimana nanti ya masyarakat ya terutama adalah tokoh-tokoh mengumpulkan persyaratan untuk pembuatan buku tabungan. Oke. Ya yaitu KTP, wali, terus KK, ya terus yang ketiga adalah akte kalau tidak ada surat keterangan lahir. Maka setelah itu mereka itu nanti ya sasarannya ini tentu adalah diprioritaskan yatim piatu, baru yang yatim bapaknya yang sudah meninggal, baru yang piatu ibunya sudah meninggal. Yatim piatu yang diutamakan. Yang diutamakan adalah yatim piatu. Dan juga kita ini sekarang ini untuk ya kelas-kelasnya ini memang ya dalam fasilitas ini adalah untuk apa? Ya karena ini adalah sifatnya VVIP nanti ke depannya adalah untuk anak yatim piatu ya. Maka buku tabungan ini sumbernya yang perlu kita sekarang ini juga jelaskan. Jadi kalau sudah kita buatkan buku rekening nanti sumbernya tuh masyarakat itu terutama adalah pengurus yang ada di setiap dusun, semua tingkatan lah intinya nanti mengajak orang itu untuk beramal minimal 1.000 dalam satu dusun. Kalau dia 2 misalnya di sana 200 maksud kami 200 nanti kakaknya kalau beramal saja 1.000 satu orang dalam satu kakak tuh berarti 200.000.
Oke. Sementara banyaknya anak yatim piatu itu maksimal 10. Berarti dia akan masuk ke rekeningnya nanti yang 200.000 itu sama-sama 20.000. Oke, dimengerti. Luar biasa. Oke. Jadi saya mendapatkan poinnya ya. Jadi ini adalah sebuah bentuk gerakan untuk bergotong royong juga begitu Bergotong Pak Haji. royong. Luar biasa Siap. sekali gebrakan yang dibuat oleh Gerbang Umat ini. Tapi nanti kita lanjutkan lagi perbincangan Siap. kita Pak. Kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, masih di Bincang News. Kami akan kembali. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Jika sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia, Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya, Abraham Silaban. pembuka tabir, Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpur Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. mengungkap fakta, Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. menyuarakan keadilan, Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. hanya di iNews. Pemirsa, gerakan kebangkitan umat yang diinisiasi oleh Pak Haji Muhammad Rusni ya, CEO sekaligus owner juga founder Rusni Foundation, Arus Foundation begitu ya. Ahmad Rusni. Ahmad Rusni Foundation, dan ini suatu gerakan yang mengajak sebenarnya kita untuk bergotong royong bagaimana agar bisa mensejahterakan anak yatim piatu dan juga lanjut usia begitu ya. Oke. Kalau berbicara mengenai yatim piatu, tadi buku tabungan dibuatkan. Siap. Tapi kalau buku tabungan itu kan biasanya harus ada uang yang mengendap di sana. Kira-kira kalau dari sana pembiayaannya dari mana Pak Haji? Apakah dari Arus Foundation atau seperti apa? Oke. Jadi ada 3 tahapan di sini Mbak Kori. Tahap awal itu dalam pembuatan buku tabungan ini, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah uang pribadi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Oke. Jadi kami isikan di dalam saldo awal itu adalah minimal 50.000. Oke. Dan kami berikan bukan hanya dalam bentuk buku tabungan saja, dalam ATM juga. Jadi mereka bisa ambil lewat ATM. Nah, sehingga tahapan untuk kelanjutan buku tabungan ini kita harapkan nanti masyarakat ini ya terutamanya pengurus nih mau saling ajak, jangan saling ejek untuk mengumpulkanlah walaupun ala kadar 1.000 ini penyebab daripada Lailatul Qadar. Kalau dalam satu dusun saja kalau 200 kakaknya, kalau 1.000 berarti 200.000. Maksimal anak yatim jumlahnya adalah 10 dalam satu dusun, berarti mereka ini akan dapat support nanti 20.000. Belum lagi nanti dari APBN. Jadi undang-undang pasal 34 tadi ya. APBN, APBD tingkat 1, tingkat 2 ini nih, mohon maaf kita tidak pernah istilahnya seakan-akan yang mau memfitnah, tapi fakta dan nyata ini puluhan miliar bahkan triliunan ya. Kenapa tidak dimasukkan saja ya langsung kepada anak yatim piatu melalui rekening yang sudah kita buatkan. Jadi memang ini adalah ajakan positif, ini gerakan untuk bergotong royong ya, membangun sinergi, membangun kolaborasi, tentu tidak ada lain adalah untuk kemaslahatan umat. Khairun nasi ampahum linnas. Nah, ini di bidang ekonomi. Karena negara ini sekarang ini ya, mohon maaf ya, kalau dia tidak melakukan seperti ini ya, utang ini tidak akan terbayar juga ya. Nanti kalau mereka melakukan gerakan untuk bagaimana peduli kepada orang yang tidak berdaya,
orang yang berdaya pun akan ikut mendapatkan istilahnya nanti keberkahan. Jadi inilah harapan kita itu ya, dengan kita ini memperhatikan orang-orang tidak berdaya, lanjut usia dan yatim piatu, Allah Subhanahu wa taala akan belas kasihan kepada bangsa kita NKRI ini. Baik, yatim piatu ini juga tentunya nanti akan menjadi investasi juga untuk negara begitu ya. Betul. Mereka ya akan menjadi generasi penerus untuk menjadi pemimpin di negara ini juga pastinya. Iya. Oke, mengenai pengelolaan bagaimana Pak Haji? Siapa yang nanti membantu mengelola? Karena anak yatim juga kan masih ada yang mungkin di balita di bawah 5 tahun ataupun batita di bawah 3 tahun. Bagaimana koordinasi yang dilakukan kira-kira gerbang umat? Itulah akan masuk ke langkah ketiga. Jadi langkah kedua tuh tadi adalah bagaimana setelah kami langkah pertama membuatkan buku tabungan, langkah kedua adalah kelanjutannya itu pada masyarakat akan sadar bergotong royong. Langkah ketiga ya tentu adalah ya nanti pengelolaannya. Ini kan anak yatim piatu kalau dia masih kecil kan mereka itu tadi ada orang tua asuhnya. Nah ini ya siapapun di dusun atau di desa yang memelihara anak yatim piatu ini akan mendatangkan nanti ya semua lapisan masyarakat ya. Baik nanti yang dia datangkan itu orang politik atau tidak politik untuk menyadarkan bahwa ini adalah firman Allah dan ini adalah undang-undang dalam negeri kita pasal 34. Nah kalau kita berbicara dunia, WHO tentang kesehatan pun sudah mengatur. Anak-anak ke depan ini perlu kita perhatikan juga kesehatannya dan pendidikannya. Maka buku ini ke depan adalah solusi ya masuknya ya apa yang sekarang itu menjadi hak anak yatim piatu dan lanjut usia ini melalui transparansi. Sebab kalau kita menunjuk nanti, kalau saya misalnya anggaplah sekarang ini saya ya walaupun jadi presiden umat belum jadi presiden RI, kan saya tidak ada menutup kemungkinan juga bisa jadi presiden RI. Amin dong, diaminkan dong. Akan memberikan nanti hak ya kepada ya anak yatim piatu tuh melalui buku rekening tabungan dan ini transparansi. Kita tunjuk saja nanti bank direktur. Kan kalau di Indonesia hanya 34 provinsi, artinya 34 direktur utama bank daerah. Itu kita undang. Baik. Kalau dari gerbang umat, Pak Haji adakah gerakan mungkin juga yang dilakukan agar rekening-rekening tadi juga terisi? Mungkin seperti Pak Haji bilang tadi dari pengasuh-pengasuhnya yang bisa saja mengelola. Tapi mungkin dari gerbang umat juga ada dorongan-dorongan untuk pihak-pihak tertentu. Untuk ini loh sudah ada tabungan, silahkan diisi. Kata singkatnya seperti itu mungkin. Memang singkatnya begini, alhamdulillah gerakan kebangkitan umat ini khusus untuk yatim piatu ini sekarang misalnya contoh ya di pemerintahan ya, karena kalau kita berbicara suatu contoh lagi adalah Korwil kita ini koordinator wilayah NTB ini kebetulan dia kepala bidang fakir miskin di sosial, dinas sosial ini sekarang misalnya contoh di Lombok Timur anak-anak yatim piatu ini sudah mendapat support 200.000 per bulan di sana ya. Sehingga ini transparansi per bulan ya? Per bulan. Dan mungkin itu bisa menggunakan tabungan itu ya? Iya, ini Pak Sukardiman ini memberikan sekarang ini ya kemarin laporan cukup mengembirakan 200.000 dan itu pun keluar ya di Lombok Timur tuh 5 bulan, 1 juta sudah ya dimasukkan. Itu melalui rekening yang dibuatkan oleh gerbang umat. Ya, gerbang umat. Nah ini kita ikhtiar bersama, berkolaborasi bersama. Jadi dalam kolaborasi ini kami tidak memaksa, tapi memberikan info. Ini loh buku rekening anak yatim piatu yang sudah dibuatkan oleh ya pengurus laju YAPI, lanjut usia yatim piatu. Ini gerakan yang luar biasa sekali, pastinya mulia dan juga nanti ini sangat bermanfaat begitu ya. Ini juga tentunya menjadi inspirasi untuk kita agar kita juga mau berbagi begitu Pak Haji ya. Benar. Tapi sepertinya kalau berpikir ini agak rumit juga kalau saya memikirkannya Pak Haji. Dan ini membutuhkan proses yang cukup panjang juga karena data anak yatim piatu pun banyak di Nusa Tenggara Barat begitu. Apa kendala Pak Haji kira-kira dari gerakan ini? Jadi memang begini ya, sebenarnya ini tidak ribet ya. Karena kita berpikir itu masih teori sifatnya. Teori ini sering orang tuh kendala kami adalah membenturkan teori kita ya. Kalau teori ketemu teori tidak akan pernah jadi. Ya. Kalau kendala konkretnya di lapangan? Ya, kendala konkretnya di lapangan ya pertama adalah tadi itu kita itu meminta ya untuk dimasukkan ke rekening anak yatim piatu, tapi mereka ini adalah ya mohon maaf memberikan kita pemaparan teori yang tidak konkret. Kalau kita maunya konkret, fakta. Nah makanya teori ini adalah yang saya bilang ya jangan dulu kita ini sekarang tuh terima dari orang lain dulu. Kita satukan dulu visi misi kita. Visi kita adalah bagaimana adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan misi adalah tentram, taat, energik, nyaman, toleran, rapi, amanah dan mampu. Tentu kita mengacu kepada Al-Quran sebagai mohon maaf implementasi kita. Jadi teorinya adalah yang kita jabarkan adalah
aturan-aturan yang sudah baku berlaku. Oke. Yang tidak boleh dirubah adalah Al-Quran. Bahkan kalau perlu undang-undang pun ya, itu walaupun bisa diamandemen, jangan dirubah. Betul. Oke, laju Yapi. Ini kita baru berbicara mengenai anak yatimnya saja. Mungkin untuk lanjut usianya kita bisa membahas di pertemuan berikutnya, Pak Haji Amin. ya. Insya Allah. Karena membutuhkan ini juga ya, konsentrasi kita lebih mendalam lagi Lebih untuk mendalam biar masyarakat membahasnya. juga lebih artinya memaknai sehingga Betul. masyarakat ini menjadi sadar. Oke. Ya saya pun sekarang ini mohon disadarkan juga. Sistemnya juga pastinya berbeda antara yang yatim piatu dengan yang Ya, lanjut lanjut. usia Ya, ya. lanjut usia, Karena betul. kan kalau yang lanjut usia, mohon maaf karena memang usianya sudah lanjut begitu, Siap, betul. mereka akan mempersiapkan segala sesuatu yang berbeda dengan anak yatim Betul, piatu yang iya. mungkin akan boleh kita katakan mempunyai masa depan begitu ya, Pak. Ada Haji. dua perbedaan selain sistem di sini. Yang kedua adalah ya tentu adalah item. Oke. Nah, kalau itemnya, kalau yatim piatu adalah buku tabungan, kita prioritaskan. Tentu nanti adalah untuk di laju ini adalah itemnya ini mungkin dalam bentuk makanan. Oke, mungkin besok kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya Pak Haji Siap, ya, terima agar bisa kasih. kita berjumpa kembali ngobrol-ngobrol Terima kasih. tentang ini. Ini gerakan yang luar biasa menginspirasi tentunya Pak Haji. Terima kasih, Oke, Bapak. sebagai closing statement mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak Haji tentang harapan-harapan kita atau himbauan mengajak kita untuk sama-sama bergotong royong sekali lagi dalam gerakan kebangkitan umat ini. Ya, Silakan. alhamdulillah, terima kasih kepada semua pemirsa iNews TV dimanapun berada. Kami berharap kepada semua lapisan masyarakat, mulai dari pejabat negara, pejabat daerah ya, sampai masyarakat yang golongan atas, golongan menengah maupun golongan yang berada di bawah yang penerima daripada manfaat sosial ini. Mari kita bersama-sama melakukan gerakan positif ya. Kita adalah berbuat lillahi ta'ala agar hasilnya nanti hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita majukan negara kita ini, kita sehatkan penduduk dunia, dan tentu adalah kita ini adalah saling aja untuk menjadi pengurus laju Yapi lanjut usia yatim piatu. Terima Oke, kasih. untuk menjadi pengurus bagaimana singkat saja Pak Haji, mungkin Jadi ada untuk jadi pengurus saudara-saudara lanjut kita. usia yatim piatu cukup kita ini memberikan KTP ya. Nanti KTP-nya tuh bisa melalui share WA, maka kami ya detik itu juga akan kembali memberikan kartu tanda anggota. Oke, baik. Mungkin bisa langsung ke Arus Foundation saja Siap. begitu ya untuk lebih lengkapnya. Terima kasih Pak Haji sudah menginspirasi kita di pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya untuk membahas tentang gerakan kebangkitan umat selanjutnya. Ini tentang lanjut usia belum selesai kita bahas Pak Haji ya. Siap, siap. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima Terima kasih. kasih sekali lagi. Semoga sehat selalu Pak Haji Rusni. Amin. Allahu Akbar. Baik pemirsa, demikian bincang iNews kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bahasan kita kali ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Saya Korea Pizza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.